Ratusan hari ku mengenalmu, ratusan alasan kamu berharga. Ratusan hari ku bersamamu, ratusan alasan kamu cahaya. Semampuku kau akrab dengan senyum dan tawa. Semampuku tak lagi perlu kau takut cinta. Bila aku pegang kendali penuh pada cahaya, aku pastikan jalanmu terang. Bila aku pegang kendali penuh pada cahaya, aku pastikan jalanmu terang. Tak mudah lagi. Halo semua. Selamat malam semua. Kau tahu cara mengurai semua. Bila aku How's everybody doing tonight? Okay. aku pastikan Koneksinya gimana teman-teman? Kedengeran nggak suaranya? bila aku pegang kendali penuh pada cahaya, aku pastikan jalanmu Oke, kita cek dulu ya. Tuhan cahaya, terima aku ingin kau lihat yang kau, Halo. aku ingin kembali bisa Udah masuk belum Dr. Henry? Oke, thank you. Bagaimana semua malam hari ini? Semua sehat-sehat saja? Terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya. Oke, kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Oke. Malam hari ini kita mau bicara banyak tentang satu komponen yang banyak terdapat di perawatan kulit, yaitu retinoid. Cuman malam hari ini saya nggak akan sendiri, saya akan ditemani oleh salah seorang teman yang juga sudah lama kenal, dan sebentar lagi dia akan bergabung dengan kita ya. Kita mau sambut dulu teman kita nanti yang akan malam hari ini bergabung ya. Alright. So malam hari ini, nah ini dia. Nanti akan menemani saya malam hari ini. Elizabeth. Oke. Alright. Kita tunggu sebentar ya. Halo Hai. semuanya. Hai Dr. Stanley. Hi, Elizabeth. How are you How are today? you? I'm good. Apa kabar? Baik. Suaraku gimana, Liz? Oke? Agak pecah-pecah sih. Agak pecah-pecah. How Yeah. do I sound now? You Okay. sounded better before I joined. Oh, okay. So we having trouble with the signals, like
every consecutive night, hampir tiap malam kondisi signal kadang-kadang kita bergantung pada signal, but Iya. berharap malam hari ini oke-oke aja ya. Apa kabar? Yes, Udah lama amin. kita nggak ketemu ya? Iya, udah lama, udah hampir setahun ya. Hampir setahun. Last time Hampir setahun. last time I met you tuh kayak kurang lebih Juni tahun lalu. Terus Iya, udah lama terus banget. gimana? It's been so long, but it's so Ya, good to talk to you again and to see you again. oke. Oke. You're looking fantastic tonight. Thank Always you. You're also fabulous. looking very stylish as usual. So how's Maria? How's Agnes? They're doing great. We're Okay. still at home. We're still working from home. Masih di rumah aja. We're still being very careful. I know we are going through, a new phase, that new normal, but we're still keeping our distance, still working from home, and still being safe right now. How about you? How are Okay. you and the family? Okay. Hold on. Aku coba suaraku dulu ya. Soalnya ini kata teman-teman suaranya pecah-pecah. You Yeah. guys there, kira-kira gimana nih suaranya udah cukup jelas atau belum? A bit breaking. Dr. Henry said a bit breaking. Kalau Let's try. suara aku gimana, guys? Suara aku gimana? Crystal, Aman nggak? crystal. In my Oh, opinion. okay. Hold on ya. I turned off the Bluetooth ya, and then Okay. we'll see. Okay. So, is it clear? Yes, it's clear. Okay. Okay, it's better. I think it's better. I think my Yeah. Bluetooth, I don't know. Last time I checked it, it's okay. It's Uh-huh. full power, but yeah, like troubles happen. So, Okay, it's better so now. Udah okay. udah oke ya. Aku jelasin sedikit ya tentang ID Derms itu apa ya. Teman-teman Okay, yang sudah baik. gabung malam hari ini, terima kasih banyak. Malam ini agak sedikit berbeda karena yang malam hari ini ID Derms yang jadi pembuka untuk acara pembicaraan kita malam hari ini. Dan kita akan ngobrol banyak soal salah satu skincare yang cukup terkenal yang hampir rata-rata semua orang rasanya sudah pakai, cuman kadang-kadang kebingungan menempatkan kira-kira yang mana gitu ya yang akan harus dipakai, mana yang bisa dipakai dalam waktu lama, kapan harus mulai, kapan harus stop. Dan malam hari ini I'm so grateful Elizabeth join with me and we can talk further ya, lebih jauh Yeah. tentang this particular topic. Okay? Yes, So, thank you so much for having me. Thank you so you much know for what? having me. Yeah. We're delighted. And then aku tuh paling suka nonton waktu Keeping Up with Rahajengs. Oh, yeah. Let me ask you something. Okay. Whose idea behind the act? It was my idea. It was It's my yours idea. idea. Yes, Okay. so I recently got TikTok. I don't know if you're on TikTok, but I know I TikTok, but I haven't do okay, anything so about it. di TikTok kan macam-macam videonya, tidak hanya dance doang ya, but there's so many other things on TikTok. And one day I saw this parody of the Kardashians, and I thought, oh, well, my sisters and I, we have a lot of time on our hands, and this might be fun to do. Let's just Okay. try it. And that's how Okay. it happened. And we thought it was just funny, and we uploaded it not thinking that people would love it that much, but we're so Well, happy that people I'm loving it. enjoy I'm it. loving it. Thank you. I'm Yeah, enjoying it. it's been really fun to do, and we're just so happy that people, that they laugh and it makes them smile. It makes them Yeah. happy. So it's fun. It's really fun. But Yeah. I also wanted to give people at home some backstory of how we know each other. So Dr. Stanley has been my dermatologist for the past kayak 3 tahun ya, Dok? 3 tahun atau 4 tahun? 4 years. 4 tahun ya? Udah lama I banget counted ya. it. I counted it. Wow.
Wow, we have gone through a lot together. Yes, for sure. We've gone through so much together. Dr. Stanley has really helped me on my skin journey. He has seen me like at my worst, like literally at my worst ever. And he's an amazing dermatologist, you guys. He has done Oh, amazing wow. things for my skin. So, like, you have a lot of experience, you really know what you're doing, so I really trust you. And so I think it's great that we're talking about skincare Yeah, today with a pro tonight. yeah. Okay, since it's been a while, we don't meet each other. Jadi kita Yeah. ngobrol-ngobrol lewat live IG aja ya. Kemarin waktu Yes, kapan kind terakhir of. ketemu, ya terakhir ketemu, Elizabeth, you mentioned about a particular retinoid yang mana yang Yes. harus dipakai dan Yeah. konsentrasinya gimana. Dan waktu itu rasanya nggak banyak waktu untuk menerangkan untuk Right. Yeah. So bahas let's itu. learn about it tonight. Sure. Ya, oke. Okay. So Let's before we start, I would like to quickly say that I'm actually not against aging. I think aging is such a beautiful thing. I think we should embrace it. But with that said, I think tonight's focus should be about gracefully aging, right? Don't you think so? Yes, Yes. totally And agree. one of the things that we can use to do that is with retinoid, correct? Yes. Yes. You learn your lesson. Yes. Okay. So I what learned my else do you want to lesson. know? Okay. Okay, well, I'm just going to start with the first question, and that is, what is aging? What is the meaning of aging? And talk us through about the process of Okay. aging. All right. So first thing, allow me to speak in bahasa, okay? So everybody Yes, can understand. go Okay. ahead. Jadi sebenarnya aging itu adalah atau proses penuaan yang kita kenal itu merupakan satu proses yang berlangsung terus-menerus, dan proses apa itu adalah proses biologis. Proses biologis yang terjadi di mana nggak cuman semua yang terlihat di luar, tapi itu sebenarnya Uh-huh. terjadi di elemen seluler yang sangat kecil dari tubuh kita. Dan anggap saja tubuh kita itu seperti sebuah mesin ya. Jadi dia terus berjalan, berkoordinasi satu dengan yang lain, dan mempunyai kemampuan fungsi untuk regenerasi atau pergantian terus, jadi yang baru, jadi yang lebih Mhm. baik dari waktu ke waktu. Namun proses biologis itu seiring dengan pertambahan usia, dia itu mengalami sedikit kemunduran dari fungsinya. Jadi Mhm. tidak bisa katakanlah pada usia 20 tahun kemampuan regenerasi sel itu berkurang, masih tetap bagus dibanding usia 50 tahun, dan itu sangat natural. Mhm. Makanya proses penuaan itu dipengaruhi oleh dua faktor utama, Liz. Faktor Mhm. pertama adalah faktor intrinsik, which is naturally going on in our body Yeah. Uh-huh. accordingly, sesuai dengan pertambahan usia. Dan yang kedua dipengaruhi oleh faktor di luar, yaitu faktor Mhm. ekstrinsik. Apa Mhm. saja faktor-faktor itu? 80% dipengaruhi oleh pajanan sinar matahari. Jadi itu Mhm. sangat-sangat berpengaruh. Kemudian belum lagi dengan habit, merokok, Mhm. alkohol, So our polusi. environment, yeah. Yes, exactly. Mhm. Environment play a big role di dalam Mhm. mencetus terjadinya penuaan. Nah, kulit itu kan juga organ ya, dan organ yang paling luas di badan kita itu juga tidak terhindar daripada proses tersebut. Nah, untuk area kulit sendiri, karena tadi kita sudah bicarakan bahwa 80% kontributor terbesar itu adalah pajanan sinar matahari, makanya penuaan pada kulit itu juga dikenal dengan namanya photoaging. Karena Okay. memang pajan oleh sinar matahari. Tanda-tandanya Mhm. di kulit itu jelas terlihat mulai usia kurang lebih sekitar 25 tahun ke atas. Kita bisa memperhatikan bahwa kulit kita mulai terlihat kasar, kusam, kering, kendur, timbul kerut-kerut, kemudian elastisitasnya juga berkurang, kemudian dia saggy, dan Yeah. kalau kita lihat teksturnya itu tidak sesmooth pada waktu kita usia remaja maupun our early 20 gitu ya. Yeah. I'm starting to Teksturnya ya, see ya.
I'm starting to get a little bit crow's feet and then apa namanya, smile lines. Smile lines, But I yeah, mean, smile lines. it's natural. It's natural. I'm Yeah. in my late 20s, nearing 30, so it's only natural to see those things. Yeah, yeah. You need to embrace it because Yes, it's a part of embrace it. aging process. Dan I agree with, saya setuju banget kalau tadi Liz utarakan bahwa kita aging dan aging gracefully. But Yes, because there you are can't things. stop aging. You really No, cannot no, stop time. no one can. No one can. No one can. And I think it's an honor to grow older and to age. It's a blessing to age and to grow older. But I think, yeah, it's a beautiful thing when you embrace your age and Yeah. age with grace. Yeah. Yeah. And the thing, Okay, so yeah. yeah, Dan go yang, on, doctor. ya, menurut saya yang penting adalah konsep daripada aging gracefully itu adalah bagaimana kita tidak denial ya terhadap proses tersebut, tetapi we take responsibility how to maintain it, you know, like olahraga, kita makan yang sehat, kita Yes. konsumsi suplemen dan lain-lainnya. Yeah, exactly. Okay, so you just explained to us what aging is and what photo aging is, and the factors that influence aging and photo aging. So should we talk about retinoids sekarang? Yeah, go Okay, ahead. so apa itu retinoid? That is the question that we first need to answer. Yes, and that's a good question, by the way. Karena banyak orang bingung ya, retinoid itu apa, retinol itu apa, tretinoin itu apa, karena banyak sekali istilah. Nah, kita mau sederhanakan dulu malam hari ini supaya semua kita yang bergabung malam hari ini bisa mempunyai pemahaman yang jelas, mudah, dan aplikatif gitu dalam nanti merawat kulitnya dengan komponen aktif ini. Oke, so by the way, retinoid itu sebenarnya kayak family name, ya, nama besar ya, yang mewakili grup-grup semua komponen bahan-bahan aktif yang memiliki struktur, karakter, maupun juga chemical component yang sama seperti vitamin A. Jadi dia itu bukan vitamin brand. A. Dia bukan brand, dia bukan merek ya, dan dia juga bukan. Do you think that's one of the biggest misconceptions, that people think that it's a brand? No, of course. It's one of the biggest misconceptions. Yes. Jadi kita sepakat dulu bahwa retinoid itu hanya nama yang represent a family of a group of vitamin A. Okay. Nah, di retinoid sendiri itu ditemukan sudah lama sekali. Kemudian dia menjadi bagian terpenting, terutama di dalam perawatan kulit, itu kurang lebih sekitar 1940-an. Dan dia dibagi menjadi 4 golongan sampai saat ini, Liz. Ada generasi yang pertama, generasi kedua, ketiga, dan keempat. Sudah sampai 4 generasi. Pengelompokan berdasarkan generasi ini, itu bukan berdasarkan lebih kuat, atau lebih poten, atau lebih efektif. Enggak. Dikelompokkan berdasarkan struktur kimianya yang sama, kemudian pada tahun diperkenalkan ke dunia gitu. Nah, contohnya generasi yang pertama itu yang sering kita pakai saat ini. Generasi pertama tuh contohnya seperti retinol, retinaldehid, kemudian juga tretinoin dan isotretinoin. Itu banyak manfaatnya untuk perawatan kulit dalam hubungannya dengan anti. Jadi ada 4 ya. Terus 4 generations, they each have different classifications and components? Yes. Semuanya mempunyai komponen yang sama, strukturnya mendekati vitamin A, tetapi dikelompokkan berdasarkan kesamaannya. Jadi satu generasi itu nggak cuma satu, ada beberapa. Gitu. I'm seeing here. I have my notes because I'm not an expert, so I need my notes to help me. The first generation itu ada retinol, ada retinaldehyde, ada tretinoin,
retinoid. isotretinoin, L-tretinoin. So there are a lot in the first Oke. generation, and then second generation has a couple, the third generation has a couple, and then finally the fourth generation. Nah, yang sekarang banyak kita pakai itu kurang lebih untuk perawatan untuk aging skin itu generasi yang pertama, yang retinol, retinaldehyde, Retinol kemudian, itu kayaknya paling sering didengar ya, retinol. yes, karena Uh-uh. paling banyak ditemukan. Let me show you aku tunjukin slide ya supaya nanti Okay. lebih jelas ya. Oke, hold Okay. on. Alright. So how's Maria doing? Is she okay? She's good, yeah. Maria and Agnes are doing great. They're both downstairs. I think they're having dinner right now. Oke, sebelum kita ke macam-macam retinol, aku pengen tunjukkan satu slide untuk melihat tadi foto aging itu apa ya, boleh ya? Okay, yes. Jadi ini ada gambaran yang diambil dari salah satu jurnal New England of Medicine. Ini di satu wajah seseorang. Ini seorang driver dan dia selama 28 tahun mengendarai truk dan area pipi kirinya tuh selalu terpapar sinar matahari, sementara kanannya tuh enggak. Nah, ini terlihat bagaimana sangat agresif matahari dalam kondisi yang akumulatif bisa menyebabkan penuaan di wajah seseorang. Can you see that? Bener-bener beda banget. Ya. Sebelah kiri bener-bener wrinkle, banyak banget wrinkle-nya, terus sebelah kanan mulus banget. Ya, betul. Ini salah satu contoh untuk dilihat bahwa kalau kita nggak pakai sunscreen, kita nggak pakai perlindungan yang proper, dan kita juga tidak bertanggung jawab merawat kulit kita, sesuatu yang seperti ini bisa gampang terjadi dan lebih cepat terjadi. Can you imagine the right part? It's not exposed to the sun. And then it looks fine. I mean, like, dia tetap menjadi tua di usianya, nggak bertambah lebih tua. Right. Okay. It just shows how much damage the sun can have on your skin. Like that is a great example of what it can do. Betul. Wow. Makanya kita lewat ID Derms ini juga terus-menerus menyuarakan bagaimana kita bisa merawat kulit dengan baik, salah satunya dengan menggunakan sunscreen secara teratur. Okay, right. And you know, I wear sunscreen every single day. That's good. No matter what. I wear sunscreen every single day. Yeah, karena you gonna thank yourself later about it. Yes. Okay. Let me show you. Kita perkecil ya. Retinoid itu walaupun ada banyak, kita perkecil kelompoknya ke generasi yang pertama ya. Ya, sekarang kita mau ngebahas tentang retinol. Jadi secara rinci, what is retinol? The character, the compounds, and its potency. Oke. Retinoid sendiri itu terbagi menjadi banyak ya, termasuk di dalamnya adalah retinol. Oke. Tetapi ada dua sediaan, ada yang oral, ada juga yang dioleskan. Kita mau bicarakan sekarang yang dioleskan ya. Kenapa? Karena kalau misalnya yang oral itu memang dia bermanfaat untuk tubuh kita, tetapi di dalam kaitannya untuk memelihara kulit yang baik gitu ya, kita perlu dibantu juga asupan dari luar. Itu alasan pertama, makanya kita harus oleskan retinol tersebut. Kemudian kedua, karena kita sudah bicarakan bahwa ini adalah asam vitamin A atau komponen daripada vitamin A. Vitamin A itu tidak diproduksi oleh tubuh kita, makanya kita harus tetap dari luar. Dan slides yang berikutnya itu menunjukkan bahwa di arrow yang terakhir, tanda panah yang terakhir, itu menunjukkan retinoic acid. Jadi, di kulit retinoic acid. Retinoic acid. Retinoic acid itu adalah bentuk aktif dari komponen retinoid yang bisa berfungsi di kulit kita. Jadi, retinol itu sendiri akan mengalami berbagai macam perubahan sampai terjadi retinoic acid, baru dia bermanfaat untuk kulit. Sampai sini cukup jelas? Oke. Jadi,
waktu kita oleskan retinol di wajah kita atau di daerah kulit kita, itu tidak serta-merta dia langsung bekerja. Dia akan berikatan dengan protein-protein yang ada di kulit kita, kemudian akan berubah, mengalami beberapa step, sampai terbentuk menjadi komponen aktif, yaitu retinoic acid, baru bisa dipakai oleh tubuh kita, dan baru dia berfungsi memberikan manfaat. Oh, I see. Nah, Okay, so ada kalau prosesnya ya. ada prosesnya. Kalau misalnya di pasaran gitu ya, kita temukan beberapa krim atau serum atau gel yang mengandung retinol, itu oke, bagus, tetapi kita perlu tahu bahwa pada saat dia dioleskan di kulit, dia tidak serta-merta langsung berfungsi. Dia harus mengalami perubahan kimia dulu. Dan itu memang sudah proses daripada tubuh. Lesson learned here adalah bentuk aktif daripada retinoid atau retinol di kulit kita itu harus berubah menjadi retinoic acid dulu, baru dia bermanfaat. Okay? How long does that take, the process? Oke. Kalau yang paling lemah, kalau Elizabeth lihat paling bawah, itu kan ada graphic in colors, right? Yeah. Ya. Itu mulai dari retinol ester sampai retinoic acid. Retinol ester harus dirubah dulu menjadi retinol. Retinol harus berubah dulu menjadi retinaldehyde, baru menjadi retinoic acid. Nah, retinol memerlukan waktu yang cukup lama. Kadang-kadang kita harus memakainya kurang lebih sekitar hampir 1 bulan, ya, baru kita bisa melihat hasilnya. Karena prosesnya itu, gitu. Tetapi kalau lihat dari kekuatannya, memang dia tidak sekuat tretinoin, ya, bentuk yang poten. Oke. Tapi walaupun dia tidak sepoten tretinoin, retinol ester, retinol maupun retinaldehyde itu sangat minim efek samping. Makanya banyak produk yang bisa dijual bebas kandungannya itu. Nanti kita akan bahas. Ya, sampai sini cukup jelas nggak? Cukup. Cukup jelas ya. Oke. Nah, so you would recommend the cream daripada yang obat pil gitu? Of course. Karena yang pil itu, ada 2 sediaan daripada retinoid. Ada yang natural, ada yang man-made atau synthetic. Nah, the one that we taken orally itu yang synthetic. This doctor prescription. So is Roaccutane synthetic? Yes. That is synthetic. But it's very powerful. Exactly. That's why it has to be under supervision by a dermatologist or doctors. Yes. Right. Okay, and we're going to talk about that later. Yang mana yang bisa beli over the counter, yang mana yang harus di-prescribe sama dokter. Ya, betul. Betul. Oke. Okay. So, dari sampai sini bagannya cukup paham ya, Liz ya? Paham. Perpindahan mulai retinol ester, retinaldehyde sampai ke retinoic acid yang merupakan bahan aktif yang bisa dipakai oleh kulit kita. Oke. Then I'm going to move to the function. Oke. Jadi sebenarnya sebelum kita sampai semuanya. Halo, Irene, Bro Rino, apa kabar? Oke. Retinoid itu bayangkan kalau kulit kita tuh ya, Liz, kulit manusia itu mempunyai 3 lapisan utama, ya. Ada epidermis, ada dermis bagian kedua, dan ada subkutan yang paling dalam. Oke. Bayangkan saja lapisan pertama itu punya kayak pabrik sendiri. Kemudian lapisan kedua juga punya yang sama dan lapisan ketiga juga punya yang sama. Jadi mereka punya kerja masing-masing, sudah dikelompokkan masing-masing. Nah, lapisan pertama itu dia selalu bekerja untuk menggantikan sel kulit yang baru. Jadi dia akan bertumbuh, kemudian sel kulit mati akan terlepas. Oke. Ya. Kemudian yang kedua, di situ ada lapisan yang isinya tuh pembuluh darah, ya. Nah, itu juga bermanfaat untuk nutrisi, kemudian juga membantu lapisan yang di atasnya. Ya. Lapisan yang ketiga, itu ada komponen yang bermanfaat untuk pembentukan kolagen yang nantinya bertanggung jawab untuk kulit kita supaya kenyal, elastis, perbaiki kerutan. Nah, dari 3 lapisan ini, di manakah
letak fungsi daripada retinol ya di ketiga-tiganya. Oh, so it Dari helps lapisan each pertama. layer. It helps Exactly. each layer. Exactly. Accordingly, sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Wow, so Makanya, that's why this is a must-have. exactly. It's just powerful, It's so powerful things that powerful. So everybody should have. everyone should have this. Everyone should have this in their skincare routine. Ya, karena kenapa Okay. kita kembali ke alasan yang pertama, kemampuan kerja daripada setiap sel, baik dari epidermis, dermis maupun di bawah dermis, dengan bertambah usianya itu semakin menurun. Jadi Right. nggak bisa dengan sendirinya gitu kita Right. bisa. So that's why we need extended help, which is from retinol. Okay. Oke, Right. So satu this is ya. what's really gonna help your skin. Okay. Oke, sekarang yang pertama, retinol, kita sebut saja retinol ya. Retinol itu Ya. membantu untuk pergantian sel kulit. Normalnya kulit itu akan berganti atau kita kenal dengan nama turnover daripada skin itu memakan waktu kurang lebih 28 hari. Dan itu konstan tuh. Tapi Okay. seiring bertambahnya usia, kemampuan itu menurun. Jadi lebih diperpanjang. Makanya kadang-kadang kalau sudah over 20, kadang-kadang kita melihat kok kulit kita gampang kusam, gampang kasar gitu ya. Karena mungkin juga ada penurunan fungsi secara pelan dari turnover kulitnya. Nah, retinol membantu untuk tetap mempertahankan durasi itu. Okay. Yeah. Oke. Kemudian yang kedua, di dalam lapisan yang pertama itu, Liz, epidermis itu, Yeah. ada sel aktif yang namanya melanosit. Itu yang bertanggung jawab Melanocyte. untuk warna di kulit kita. Okay. Nah, kadang-kadang kenapa pakai retinol itu efektif untuk flek, untuk spots, ya? Karena retinol itu bekerja di lapisan itu juga untuk menekan hiperaktivitas daripada melanosit itu. Oh, Oke. okay. Alright. Yeah. Nah, Okay. untuk lapisan berikutnya, lapisan kedua yang ada isi pembuluh darah itu ya, dia itu berikatan dengan salah satu, bagaimana cara mudah ngomongnya, ada namanya vascular endothelial growth factor. Jadi pembuluh wow. darah baru itu dirangsang lagi untuk membantu semua proses yang ada di atas. Makanya kulit kita akan selalu terlihat fresh. Wow. Okay. Going deep, itu lapisan yang ketiga, itu ada komponen-komponen yang merangsang pembentukan kolagen, serat-serat elastit. Nanti yang bertanggung jawab untuk kenyalnya kulit, diminish the wrinkles, menghaluskan, membuat ya kenyal gitu kulit kita. Wow. Itu semua tersedia di fungsi-fungsi daripada retinoid ini. So it has a lot of functions and it's really powerful for Banyak. your skin. Banyak I read in the comments that it is so powerful. That's why it's your secret weapon. It's Dr. Stanley's secret weapon. That's why your skin looks amazing. Oh wow, I take that as a compliment. Iya kan, teman-teman? Yeah. It looks great. It looks great. Now, is a retinol, is it affordable? Affordable, yeah. It is for everybody. Dia ada berbagai macam bentuk. Yes. Itu banyak bentuknya, banyak macamnya, dan nanti kita akan bicarakan bahwa itu tersedia di over the counter. You can get it over the counter. Right. Okay. So that brings me to my next question. Can you tell us which retinoids or retinols can we buy over the counter and which one must be prescribed by a doctor and why? Oke. Dari yang ini, itu semua bisa diperoleh over the counter atau tanpa resep. Sementara ada beberapa bentuk yang harus dalam pengawasan dokter karena karakter daripada komponen vitamin A itu sendiri memang harus diawasi. Like this, ini kayak agak terlalu kecil, tetapi kalau kita lihat dari grafik ini, retinol palmital, ya, kemudian retinol retinaldehyde, dan retinoic acid, itu tuh bisa diperoleh over the counter. Okay. Untuk gampangnya, retinol tuh over the counter bisa, nggak apa-apa.
Sementara yang harus dalam pengawasan dokter itu tretinoin namanya. Retinoid. Tretinoin. Retinoin. Tretinoin, ya. Okay. Nah, kalau di Indonesia, kalau kita beli atau kalau kita dapatkan kotak box isinya tretinoin, itu pasti ada gambaran lingkaran warna merah, kemudian ada tulisan K atau obat keras. Okay, so it has to be prescribed by a doctor because of how powerful it is. Exactly. And then, like great power come along also with the great responsibility. Responsibility. Yeah, Yes. in these particular things, it comes also with the great consequences. Right. A lot of apa ya? Side effect. Right. So Yeah. it's high impact, high effects. Yeah. And it's dangerous if used too much too soon. Is that correct? Ya, harus dalam supervisi karena kalau enggak, efek sampingnya juga cukup agresif ya terhadap kulit orang gitu. Makanya disarankan untuk setiap teman-teman yang malam hari ini juga bisa hadir, kita tuh perlu kritis menjaga kulit kita. Jika memang ada hal-hal yang harus menurut resep dokter, sebaiknya kita ikuti. Karena ada kebiasaan kita pengen cepat, gitu ya. Yeah. Pengen cepat untuk dapatkan hasil. Well, Nggak boleh sembarangan ya, Dok? Nggak boleh Nggak sembarangan bisa. ya? Nggak bisa, Nggak bisa. gitu. Karena perawatan kulit itu is a journey. You have to agree with me, right? I agree 100%. And you need kesabaran. Kesabaran. You got it right. Yeah. You need to be Itu patient. nomor satu. Itu nomor satu. Kesabaran. Sabar. Ya, mesti sabar. Mesti sabar. It's a journey. It's not a sprint, It's Like, not a sprint. Ya, kita mesti pelan-pelan gitu ya melihat responsnya. Oke, jadi gampangnya itu ada dua, ada yang bisa di over the counter. Apa aja yang over the counter? Semua komponen yang ada bahan aktif retinol, retinil palmitat, retinaldehyde, itu semua bisa over the counter. Iya. Okay. Ini ada yang bilang 4 years of amazing kesabaran. Itu aku banget. Itu aku banget. Because my skin took, I think, 4 years. Yeah. 4 years as well. Kesabaran adalah kunci, benar banget. It sounds like a lot of people here understand the pain. Understand the pain. I should go back to keeping up with Rahajang. I really like it, Every time you guys upload it, and then I can move my eyes off of it, Wow. I just can't wait for the Oh next my episode, God. Oh my like. God. Ini Oh pasti no. banyak banget yang bingung. Apa sih keeping up with Rahajang? Pasti banyak yang bingung deh. Kalau kalian penasaran, you can just go to my account and look at the IG stories. Kok IG story, IGTV, ada semua di situ. And that's what Dr. Stanley is talking about. So yeah. But I Pasti bingung. assume that everybody know the show. Thank you. Which one is your Okay. favorite episode? Can I just ask? The one that you lost, the Kim lost his The diamond? The Yes. diamond earring? I mean, the Yeah. diamond earring. Yeah, Yeah. that one. That was funny. Yeah. That was crazy, Yeah. Okay. And then she lost it in a pool Yeah. and she couldn't find it. Oh, you No, in the episode. Okay. Yeah. In real life, she lost it in the ocean. Yeah. I saw Yeah. the original one. Uh-huh. That's why I'm You saw really the into original? it. So I just, wow, you girls just amazing. Thank How you. you can come up with that? Okay, let's get back to retinol. Okay, let's get back to the topic. All right. Let's get So I back to want the to topic. show you this one. This Okay. one is ini slide yang menunjukkan on the left side from me, it's the over-the-counter product. Okay, Okay. like I mentioned before, itu ada retinol, retinaldehyde, or retinil palmitat, ya. Itu efeknya itu sangat kecil masuk ke kulit kita.
Bahkan kalau dibandingkan dengan tretinoin, itu 20 kali lebih lemah dibandingkan tretinoin. Jadi Okay. sebenarnya Wow. retinoid itu very powerful, Mhm. very potent compared to Mhm. dengan retinol. Tetapi ya itu Mhm. tadi, kalau dengan retinol kita bisa merasa lebih tenang karena efek sampingnya Okay. tidak terlalu mengganggu ya. Which is nanti Mhm. akan kita jelaskan apa sih efek sampingnya itu. Sementara Okay. tretinoin itu so powerful, we can get the immediate result within times. Like you don't have to wait like for 3 months to see the Uh-huh. result. Tetapi Right. ya bisa lebih cepat. Cuman ya itu tadi, kalau tidak diawasi oleh dokter, banyak efek-efek yang bisa Kalau terjadi. yang retinoid itu, the powerful one, is it only oral, kayak pill gitu, atau ada yang krim sama serum juga? Ada yang krim juga. Justru Oh, ada yang krim juga ya? Yang krim itu kalau dipakai tanpa pengawasan atau tanpa Heeh. strategi yang tepat, itu akan menimbulkan satu respon yang dinamakan retinisation atau respon terhadap retinoid. Retinization. Ya, itu seperti kulit yang terasa terbakar, kemudian gatal, kemudian merah, bahkan sampai Mhm. bisa timbul kayak gurat-gurat luka ya. Oh, Tidak wow. tidak di supervise, tidak Heeh, diawasi. heeh. Nah, itu yang sebaiknya memang diawasi. It's a good product, it's a good Heeh. component, but Yeah, has to be supervised. Ya, right. oke. Okay, Mm-mm. got it. Got it. Jadi sekarang kita jelas Supervision ya. is important. Kita Yeah, jelas jelas. ya, ada yang memang over the counter, ada yang So it's prescription. better to start slow, correct? Start slow Exactly. and then build from there. Ya, saya sangat setuju. Okay. Jadi misalnya katakanlah kita mau pakai yang over the counter ya, Liz. Mhm. Kita mau pakai yang over the counter. Itu Yeah. pun juga kita perlu memakainya secara strategis. Artinya, kalau misalnya kita mulai pakai retinol itu sebagai pemula, Uh-uh. kita mesti atur durasi pemakaian, frekuensinya, kemudian sambil melihat hasilnya. Contoh gampangnya, kalau kita mau pakai krim yang ada kandungan retinol, mulailah mungkin 2 kali seminggu dulu. Okay, 2 kali seminggu dulu. Ya, 2 times in a week, twice a Yeah. week. Dan pada saat kita pakai, kita mesti paham betul bahwa retinol ini atau retinoid, ya, kalau dia kena matahari, efeknya itu akan lemah. Okay, Efeknya itu okay. akan lemah. Nah, Yeah. ada satu penelitian di salah satu jurnal, ya, dilakukan penelitian terhadap wajah seseorang yang kanan itu sudah dipakaikan retinol setelah sekian lama, dan yang kiri itu tidak dipakaikan retinol. Turns out, setelah beberapa saat kemudian, dilihat bahwa komponen yang tidak pakai retinol itu, komponen vitamin A di kulitnya itu sangat berkurang. Wow. Sementara So you really have to avoid the sun. Yeah, not exactly avoiding the sun, but you need to wear sunscreen properly. Jadi harus pakai tabir surya. Begitu kita putuskan kita mau pakai retinol sebagai bagian dari perawatan wajah kita harus pakai sunblock, dan itu keharusan. Itu nggak boleh. Dan SPF yang dipakai itu minimal 30. SPF 30. Oh, oke. Jadi mau keluar, mau tetap di rumah, itu harus tetap pakai sunblock atau sunscreen. Pakai. Ya. Oke. Begitu. Got it. Jadi memang itu harus dijaga dalam arti bahwa bukan kena matahari terus nanti kulitnya tambah merah, enggak. Pakai retinoid sendiri memang sudah kadang bikin merah gitu ya. Yeah. Cuman kita mau menjaga supaya apa yang sudah kita oleskan itu tidak dirusak oleh pajanan sinar matahari ya. Makanya kita harus pakai sunscreen secara teratur gitu. Iya. Oke. Got it. Dok, tadi ada yang nanya, bagusan pakai yang krim atau yang serum? Oke, dalam penggunaan atau pemilihan bahan pembawa daripada retinol itu, sebenarnya menurut saya tidak ada satu patokan yang sangat baku
bagaimana memilihnya. Hanya kalau misalnya kulit kita cenderung normal to oily, then you can choose the gel base. Ya, karena Gel based. ya, itu karena akan membantu juga untuk somehow salah satu fungsi retinol kan juga untuk mengontrol minyak ya. Dan Huh. dengan bawaan memakai gel itu even better gitu ya untuk lebih baik gitu. Nah, Yeah. sementara kalau kulit kita normal cenderung kering, serum atau bentuk bawaan krim itu akan juga membantu. Selain mendapatkan bahan aktifnya, kulit kita juga seperti di pampered atau diberikan moisture gitu ya, pelembab. Oh, gitu. okay, baik. Jadi tergantung daripada jenis kulitnya itu sendiri. Okay, tergantung ya, tergantung your skin condition Yes. or your skin type, Ya, tipe kulitnya. karakter. Okay. All right. So I have another question. Okay. What is the best age to start using this? Okay, you can start it as soon as possible. As soon as possible. Dalam hal ini, kita harus ingat bahwa retinol itu tidak saja memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi, tetapi dia juga bisa prevent. Artinya, ya menjadi tua itu sesuatu yang pasti, tetapi menjadi tua tapi tetap dalam kondisi kualitas yang bagus, itu kan semua orang mau ya. Nah, caranya gimana? Kita nggak tunggu sampai rusak kita perbaiki, tetapi kita bisa prevent dulu, gitu. All right. Yeah. Ya. So like, what is the best age? Like, is 20 okay? Or is like 19 or 18 or 17? Usia 20-an rasanya sudah bisa mulai pakai ya. Okay, 20-an ya. Dan mulailah dulu dengan yang over the counter menurut saya. Karena Right. Sebenarnya sih ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya, Liz. Selain untuk anti-aging, retinoid itu juga atau komponennya itu juga bisa dipakai untuk pengobatan jerawat, ya. Dan juga untuk pigmentasi, flek-flek seperti yang tadi di depan saya jelaskan gitu ya. Nah, itu benar-benar bisa dipergunakan. Jadi kadang sebelum usia 20 tahun tetapi dia punya situation like acne breakouts or highly comedones gitu ya, Yeah. itu bisa digunakan. Jadi itu customized. But Right. Speaking about the anti-aging, then mid-20s itu sudah bisa mulai pakai. Dan mulailah dengan yang over the counter dulu. Dimulai dengan frekuensi yang diatur, misalnya 2 kali dalam seminggu, kemudian baru naik sampai nanti bisa tiap malam. Oh ya, pakainya tiap malam ya. Tiap malam ya. Yes. Okay. Noted. Because I was thinking like, should Agnes, my little sister, should she start using this? She's 20 years old. Yeah, she's 20. Yeah. Dia baru 20 tahun. And then I was thinking, you know, is she old enough to start using this? And it's good that you mentioned that even 20-year-olds can use it because it's a preventative measure. Correct. Jadi memang bisa aja dipakai, tapi ya diatur. Kita coba jawab pertanyaan kali ya. Iya, boleh. Ya. Oke, ini ada pertanyaan. Kayaknya banyak pertanyaan deh. Kita asikan ngomong soalnya, Liz. Yeah. Apakah tretinoin dari Aprilia Nitya? Selamat malam dokter, apakah tretinoin bisa digunakan bersama dengan niacinamide? Apa efeknya jika dipakai bersamaan? Oke, bisa dipakai bersamaan. Saya anggap ini retinol ya. Niacinamide itu salah satu bahan aktif yang pada saat dipakai dengan retinol, itu berfungsi juga menurunkan efek samping yang bisa ditimbulkan oleh retinol. Jadi dia memperbaiki misalnya kemerahan, kasar, kering, atau rasa terbakar, itu bisa di-reduce, diturunkan dengan menggunakan niacinamide. Bisa dipakai bersamaan. Cara pakainya juga bisa, nanti kita bisa bicarakan ya cara pakainya ya. Terus apalagi ya? Ketika daerah lipatan hidung dan bawah hidung selalu menjadi merah, padahal sudah pakai sunscreen, apalagi. Oke. Nah, dalam area tertentu di kulit wajah kita seperti di ujung mata, area sekitar hidung, sekitar bibir, atau lipatan-lipatan, harap berhati-hati karena gampang sekali bisa terjadi iritasi di situ.
Tipsnya ya mungkin kita kasih moisturizer dulu di daerah situ, tunggu sebentar baru kasih retinoid di daerah situ. Ya. Oke, dokter, cara pakai yang aman bagaimana? Adakah area-area wajah yang harus dihindari? Ya, tadi kita sudah sampaikan, Dokter Jen, thank you. Oke. Dok, mungkinkah orang nggak cocok dengan niacinamide? Bisa saja, orang bisa nggak cocok dengan apa saja. Karena di saya bisa jadi beruntusan di seluruh wajah. Ya, mungkin kita bisa cari sesuatu yang lain sebagai istilahnya buffering gitu. Jadi kita pengen tetap dapat manfaat dari retinol, tetapi meminimalisasi efek samping yang bisa ditimbulkan. Gitu ya. Oke, dokter, untuk pemula memakai toner, retinol, dan serum, that's so fast. Wait. There's a lot of questions. Oke, so Dokter, untuk pemula pemakai toner retinol dan serum retinol bersamaan, is it okay? Okay, don't go aggressive with your skin if you are beginner. Yeah, that sounds like it's too much. Yeah. Yeah, don't go aggressive since retinol itself has the capacity untuk yang bikin iritasi dan lain-lain. Jadi tolong dipakai mungkin bergantian gitu ya. Malam hari ini bisa pakai ini digabung dengan moisturizer. The other day mungkin bisa pakai serumnya gitu ya. Jadi jangan agresif. Kecuali kalau memang kulitnya sudah terbiasa menggunakan dan sudah kuat, ya silahkan aja. Karena ada beberapa kelompok pengguna daripada retinol ini, awal-awal itu pasti. Jadi hal yang normal jika pada awal-awal menggunakan retinol itu dia menunjukkan retinization yang tadi, Liz. Tapi it's okay, hold on. Side effects yang lumayan parah ya. Yeah, the thing that you need to do is just reduce the frequency and then get a lot of benefit out of it. Out of the retinol, and then slowly to build it up. Okay, karena itu akan jadi bagian dari journey when you apply the retinol on the skin. Ya, Oke. Bahan aktif apa yang tidak boleh digabung saat memakai turunan vitamin A ini, dok? Terima kasih dari Uti Sirait. Oke, semua bahan-bahan yang bersifat eksfolian itu sebaiknya tidak secara agresif digunakan bersama. Ya, sampai nanti satu kondisi kulitnya sudah terbiasa, terlatih dan cukup kuat, itu malah justru lebih bagus, kulitnya jauh lebih bagus gitu. Tapi kalau awal-awal pakai retinol, kemudian pakai alpha hydroxy acid atau beta hydroxy acid, and then other active ingredients from the exfoliant, itu bisa malah luka nanti kulitnya. Ya. Oke. Apalagi hyaluronic acid bisa karena itu sebagai pelembab. Aduh, sudah mau 49 menit. Okay, I'm gonna show you the video how to use the retinol. I hope it works, okay? Okay, let's watch the video. Sorry if my picture is blocking it, but... It's okay. We can still see. Jadi ini bahan-bahan yang kita perlukan pada saat kita mau pakai retinol. Dan wanita hamil jangan pakai dulu ya. Tunggu sampai nanti selesai. Nah, step pertama kita bersihkan. Kemudian yang kedua kita keringkan secara keseluruhan, dikeringkan. Dan tunggu 20-30 menit sampai dia kering. Supaya pH-nya kembali dulu. Ya, karena setelah habis cuci muka pH berubah, kita tunggu. Baru kita pakai retinol, terutama pada malam hari. Besok paginya kita bersihkan, dan jangan lupa kita pakai sunblock 30 SPF. Yeah, that's all. Okay, that was quite easy to understand. Yes. I think everyone can understand, and we've learned a lot today from this session. Dan oke, nanti teman-teman kalau misalnya memang ada pertanyaan lebih lanjut, boleh nanti di-submit di ID Derms. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut, karena berbicara tentang the Holy Grail ini memang benar-benar butuh waktu yang lebih panjang, dan lebih detail tentang ini. Tapi intinya,
semua terbagi menjadi yang over the counter dan prescription only. Start slow, kemudian build up, dan kita bisa mendapatkan berbagai macam benefit daripada retinol ini. Nah, pertanyaan berikutnya akan timbul, dok, gimana kalau saya sudah pakai retinol dari yang paling apa namanya, yang paling kecil, yang over the counter, kemudian coba yang lain-lain, tapi kok nggak pernah cocok gitu ya, nggak pernah cocok gitu ya. Mungkin memang ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan hal itu terjadi ya, karena memang kulitnya memang sangat sensitif. Jadi kita sudah apa namanya, harus cari substitute-nya yang lain. Misalnya kita bisa pakai bahan-bahan untuk anti-aging yang lain ya, atau slowing down the aging, atau aging gracefully element. Yes. And Aging gracefully. I need you to hear this, ya. Ini relate dengan quote yang akan aku bacain, ya. Okay. It might ring a bell for you, okay? Okay. Jadi kalau misalnya retinol ini udah nggak cocok, udah coba berbagai macam cara tapi nggak cocok, mungkin ini cocok nih. Anything you can't control is teaching you to let go. Is it relate? Yes, that sounds familiar. I got the book. I haven't finished it, but I have it. So next time we meet, I need you to sign it up for me. All right? Yes. Of What a course, I will powerful sign it for story. you. What a Oh my God, powerful thank you story. so much. Yeah. Wow, this is such a surprise. I had no idea you're going to do this. This is such a lovely surprise. This has to be from Elizabeth and Maria handwriting. Yes. Okay. Got it. Next time you For visit, sure. we meet, then Definitely. I need your signature. Definitely. Yes. Alright. Malam hari ini sorry kalau banyak pertanyaan, cuman banyak banget pertanyaannya. banyak. Terus banyak yang bilang kurang lama. Oke. Dan next time mungkin nanti bisa join dengan ID Derms. Aku jelasin sedikit tentang ID Derms ya. Yes. Ya, ID Derms itu adalah satu wadah ya. Kita tuh teman-teman banyak dokter kulit Indonesia yang tergabung di Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit Indonesia atau Perdoski. During the pandemic era, kita pikir bahwa yuk let's do something. Let's reach out to the people, reach out to the community, decoding the myths or disbelief or Questions. exactly. Right. Dan caranya ya udah kita pakai platform yang ada, which is dengan IG Live ini. Kita mau coba dekat ke masyarakat, memberikan informasi yang benar dari dokter-dokter kulit di Indonesia. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih banyak, nanti kita bisa coba lewat id.derms atau ke perdoski.id. Okay. Oh iya, Yeah, dokter, 1 minute kontraindikasi kata dokter Jane. Kontraindikasi wanita hamil sebaiknya tidak pakai dulu atau ini penting banget ya, penting banget. Please note. Ya, nursing mothers itu nanti dulu ya, breastfeeding. Kemudian kalau kulitnya super sensitif itu sebaiknya consult your doctor first and then consult with a professional first. Okay. Yes. Okay. Liz, okay. I think we run out of time. I think today has been very informative. It's been very educational. Semua penjelasan itu sangat clear, and that's all thanks to you. Thank you so much for explaining and sharing your knowledge with us today. We really enjoyed it. Okay. You still owe me this, okay? Yes, I do. Let's hopefully we can meet soon. Hopefully. Yes. All right. Yes. All right. So say hi to Maria and Agnes, okay? Yes, and say hi to your wife and your boys for me. All right. Okay. Okay. Bye-bye for now. Have a good night. And thank you for joining. Have a good night. Terima kasih semuanya. Terima kasih Thank you everyone for ya. joining. Terima kasih teman-teman. See you next time. Bye. Selamat malam. Bye.